Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di kampus. I hope that you guys had a good holiday previously. Di pertemuan kali ini kalian ketemu lagi dengan saya dan sekarang di mata kuliah Green Architecture atau arsitektur hijau. Jadi di perkuliahan kali ini saya mendapatkan jatah 4 kali pertemuan selama 16 kali pertemuan, dan di arsitektur hijau ini nanti sebagai capaian pembelajaran lulusan dan sekaligus CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah, kalian akan dapat mengidentifikasi sebuah bangunan tersebut, apakah bangunan yang kalian desain atau kalian redesign tadi sudah memenuhi green architecture atau belum. Kalau sudah memenuhi, berapa persen yang kalian capai untuk skornya. Dan di sini nanti selain belajar Edge dengan saya, dengan tim dosen yang lain, kalian akan belajar untuk menghitung arsitektur hijau dengan menggunakan rumus yang manual. Kalau dengan saya menggunakan aplikasi dari Edge yang bukan manual lagi tapi dengan komputer. Secara singkat deskripsi dari mata kuliah ini adalah ini ada mata kuliah pendukung studio perancangan arsitektur. Jadi di perkuliahan yang sama, di semester yang sama, kalian akan melaksanakan studio, dan ini akan saling berintegrasi antara mata kuliah arsitektur hijau dan studio. Begitu juga dengan tugas akhir, di mana tugas akhir nanti akan kalian tambahkan dengan arsitektur hijau yang telah kalian pelajari di mata kuliah ini. Berikut tata tertibnya. Seperti biasa, seperti semester-semester sebelumnya, kalian harus berangkat ke kelas maksimum 15 menit, dan setelah itu tidak diperbolehkan lagi untuk absen, sedangkan tetap kalian diperbolehkan untuk ikut kelas tapi tidak diperbolehkan untuk absen. Dan kemudian komposisi nilai dari perkuliahan ini, tugas 50%, UTS 25%, dan UAS 25%. Di tugas ini nanti saya dan tim dosen akan kombinasi nilai, yaitu saya, Bu Rati, dan Bu Previ akan kombinasi untuk tugas, sedangkan UTS akan dihandle oleh Bu Rati, dan UAS juga akan dihandle oleh Bu Rati. Simpelnya nanti kalian akan saya minta untuk membuat account di edgebuildings.com, dan melalui aplikasi Edge Building tersebut kalian akan menghitung seberapa efisien, seberapa hemat bangunan yang kalian desain. Sebelum kita mulai inti perkuliahan ini mengenai Edge Application, boleh saya tanya dengan siapa yang mau volunteer untuk share? Mas Bimo. Di mata kuliah sebelumnya di studio, Mas desain bangunan apa? Bangunan rumah, satu lantai, 2 lantai? Satu lantai. Di bangunan rumah tersebut berapa meter persegi ya Mas Bimo mendesainnya? 60 meter persegi kali 90. Kemudian fitur yang diunggulkan dari desainnya Mas Bimo apa? Lebih ke modelnya yang minimalis tapi modern. Kalau misal saya tanya nih, saya sebagai kliennya Mas Bimo dalam arsitektural, kalau misalnya saya tanya ke Mas Bimo sebagai arsitek, Mas Bimo, kira-kira kalau rumah saya yang didesain Mas Bimo itu, saya bisa ngirit berapa ratus ribu per bulan ya? Tahu nggak Mas Bimo jawabnya gimana? Kalau misal saya tanya lagi nih, Mas Bimo, dari rumah yang didesain Mas Bimo nih, saya pingin biar irit nggak ketergantungan pakai PLN, saya pengen pakai solar panel, kira-kira saya akan investasi berapa puluh juta ya? Dan akan balik modal berapa lama ya? Mungkin belum bisa menjawab. Nah, itu nanti yang bisa kalian pelajari pakai Edge. Jadi dengan aplikasi Edge ini, kalian bisa mengkalkulasi seberapa hemat bangunan kalian, seberapa besar investasi yang harus dikeluarkan, dan juga nantinya akan menghitung juga akan balik modal itu berapa tahun, seperti itu. Dan kembali lagi ke perkuliahan. Jadi nanti dari Edge tersebut kalian akan membutuhkan beberapa instrumen. Yang pertama, kalian wajib membawa laptop.
Yang kedua, membawa file dari tugas studi yang sebelumnya. Dan yang ketiga, kalian harus memiliki account pada Edge Application. Dan setelah itu, kita akan praktek bersama-sama di kelas. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, Mbak Deska? Oke, good question. Jadi untuk pertemuan dengan saya hanya ada 4 pertemuan. Jadi nanti di pertemuan pertama yang kita lakukan hari ini, yang kedua kita belajar mengenai design and energy, yang ketiga water and material, yang keempat nanti dari keseluruhan pembelajaran mengenai design, energy, water and material nanti akan saya berikan tugas di minggu ke-4 seperti itu. Dan pengumpulannya bisa dilakukan di minggu ke-5. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita sudahi perkuliahan kali ini. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.